Balik lagi bersama saya Ganis Raffi Rasyadi di channel Raffi Rasyadi. Kalian pingin mengextend penyimpanan di komputermu selain pakai Google Drive? Atau saya akan review alatnya untuk bisa mengextend penyimpanan atau menambah penyimpanan sementara yang berkapasitas lumayan lah 6 GB ya, cukup untuk penyimpanan sementara untuk bahan editan mentahan atau foto yang pengen diedit gitu kan, daripada memenuhi partisian utama ini. Kita akan review alatnya setelah yang satu ini. Yuk. Ini dia barangnya. Sebelum saya mereview barang ini, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share ke teman kalian. Lalu follow dulu media sosial saya di bawah ya. Dan ini bisa untuk berfungsi sebagai samba atau penyimpanan sementara atau sharing penyimpanan, storage sharing atau apa itu namanya, supaya kalian bisa dapat ruang buat membackup atau mencadangkan data atau menyimpan data sementara yang pengen diedit atau pengen dikirim hanya pakai ini ya. Ya, ini gak salah, ini adalah set-top box atau TV box yang bisa menghandle resolusi 4K dari ZTE. Ini aslinya yang dipakai IndiHome Fiber ya, yang milik IndiHome. Ini cukup murah, mungkin di seller atau di marketplace harganya bisa 200-an atau paling mahal 300 ya. Dan serta kalian harus beli memori untuk firmware-nya yang bisa diisi ke set-top box ZTE ini ya. Di sini TV box atau set-top box IndiHome ya. Di sini ada port LAN, Local Area Network, port HDMI, port AV atau audio video, ini slot memori yang sudah diisi firmware. Ini port power DC ya, 1 ampere, USB 2, USB 1, gak ada apa-apa. Dan di sini firmware-nya yaitu OpenWRT ya. Ini tombol powernya ya. Ini pakai set-top box IndiHome yang B860 ya. Yang versi 1 spesifikasinya OpenWRT, sebuah sistem operasi GNU yang berbasis firmware berbasis GNU yang bisa dipergunakan sebagai router multifungsi, di mana router yang seperti mikrotik, tapi pada dasarnya ini mikrotik versi sederhana atau mikrotik yang open source, karena dibasis atau didasari pakai Linux atau GNU ya. Hanya menggunakan firmware OpenWRT, fungsi dari WiFi ini yang mana dasarnya itu bisa menangkap WiFi dan memakai firmware ini, fungsinya akan terbalik, yaitu memancarkan WiFi ya. Hanya pakai firmware ini, dan kita langsung masuk ke antarmuka firmware-nya. Pertama, kalian harus konekkan dulu ke WiFi-nya, WiFi dari OpenWRT, STB Rayre ya namanya. Nah, sekarang ini saya sudah dirubah ya WiFi-nya oleh saya. Ini sudah connect. Lalu kita masukkan IP address-nya yang default seperti WiFi router yang pada umumnya, yaitu 192.168.1.1 ya. Passwordnya root dan root.
Nah, ini tampilan pada umumnya seperti router yang lainnya. Ada tampilan websitenya atau untuk kontrol ya. Di sini ada info sistem ya, info model STB-nya, info prosesornya pakai apa, info firmware-nya versi berapa, info kernel, waktu ya di sini, info uptime atau waktu aktifnya berapa jam gitu ya. Di sini ada memori ya yang digunakan udah 740 dari 900 MB, jadi ininya 1 GB ya, tapi enggak full 1 GB, 900 MB. Ini network yang terhubung ke jaringan 4G pakai handphone ya, di USB tethering. IP address-nya ada di sini. Dan di sini juga ada info perangkat yang terhubung, siapa saja perangkat yang terhubung. Dan kita masuk ke firewall. Di sini ada mode firewall, ini nggak tahu saya ya, belum paham. Kita masuk ke routes. Ini belum paham saya. Ada proses yang sedang berjalan. Nah, di sini bisa memblokir iklan di internet ya, memakai router STB ini dengan AdGuard Home. Kalau connect ke router STB ini, iklan bisa diblokir pakai fitur ini, AdGuard Home. AdGuard Home. Kita masuk ke sistem. Di sini ada menu sistem untuk mengatur language dan waktu, administrasi untuk mengatur password login web ini, web control router ini ya. Sini ada software apa aja yang sudah terinstall. Pada umumnya software itu berbasis exe atau APK kalau di Android dan Windows. Untuk ini kan berbasis GNU atau pemrograman atau Linux. Jadi nama aplikasinya itu adalah OPKG atau seperti script ya, script Ash atau script pemrograman. Di sini ada startup untuk menyeting aplikasi supaya berjalan otomatis atau berjalan diprioritaskan gitu kan. Ini ada schedule test. Ini untuk menjalankan otomatis, script jalan otomatis ya. Di sini ada mount point. Nah, di menu mount point ini seperti halnya di Windows, yaitu menu partition. Di sini kalian bisa lihat partisi yang digunakan oleh firmware ini. Dari satu media penyimpanan bisa dipecah berapa partisi untuk firmware ini. Ini ada partisi yang 6 GB yang sisa ya, yang digunakan untuk Samba. Sini ada partisi sistem yang atas ini ya, pasti sedikit ininya apa kapasitasnya oleh sistem. Saya pakai memori SD card 7 GB ya. Ini sisanya 6 GB yang besar, berarti sekitar 1 GB-an lebih lah dipakai sistem ya. 6 GB saya partisi untuk Samba ya, seperti ini partisi yang bisa dilihat dan bisa diedit, disetting ulang gitu ya. Bisa dihapus partisinya, di delete seperti halnya di Windows. Di sini ada file explorer untuk melihat file-file apa aja yang tertanam di STB router ini. Di sini ada disk manager untuk melihat kapasitas penyimpanan. Di sini ada backup firmware buat kalian yang ada kerusakan firmware atau pengen backup. Di sini ada menu shutdown untuk mematikan router secara halus ya, pakai pakai kontrol ini. Ada menu reboot untuk restart ulang router. Di sini juga ada menu tunnels atau menu buat menginjek kuota ya. Kayak searching aja, googling di Google ya, apa itu menginjek kuota. Bisa pakai VPN ya buat menginjek kuota. Saya belum mengerti sih. Ada Xterm, ada Libernet ya, VPN pakai VPN ya. Ada menu modem, bisa colokan modem yang USB ya, modem stick.
bisa 3G, 4G di sini konfigurasinya. Bisa pakai modem high-link. Di sini ada layanan atau service, ada net data untuk melihat daya usage CPU, RAM ya. Di sini ada terminal berbasis Linux atau ZeLAS. Kalau di Windows-nya itu CMD-nya ini. Ada ping loop untuk ngetes koneksi internet berapa pingnya. Ada AdGuard Home untuk memblok iklan ya. Di sini konfigurasinya. Nah, ini ada network shares untuk berfungsi sebagai samba atau penyimpanan, berbagi penyimpanan antar perangkat, menjadikan penyimpanan sementara gitu. Di sini pengaturannya atau konfigurasinya. Ada pengaturan network, bisa pakai access point atau colokan local area network, pakai modem ONT yang lain atau modem IndiHome, bisa colok ke sini. Bisa pakai koneksi L2TP, bisa pakai koneksi Libernet, bisa pakai koneksi 3G atau 4G pakai USB modem, bisa pakai high-link, bisa pakai USB tethering ya. Di sini kalian juga bisa mengatur WiFi-nya, kata sandinya, bisa WPA2 atau PSK atau WPA saja. Di sini bisa ngatur DHCP dan DNS. Dan di bawah ini banyak fitur yang lainnya. Kalau dijelasin satu persatu panjang ya durasinya. Dan saya belum sama sekali mengerti dalam tentang ini OpenWRT. Jadi ini OpenWRT ini bisa jadikan router kalian seperti Mikrotik ya, Mikrotik sederhana. Jadi banyak fitur hanya pakai OpenWRT ini. Gitu. Ya, begitu aja mungkin. Kita ketemu lagi di konten yang lainnya. Insya Allah nanti ya saya buatin gimana caranya untuk pakai Samba service ini, pakai network share ya. Kalau ada luang waktu jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita ketemu lagi di konten yang lainnya. See you, bye bye.